Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bismillah, innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya baik, kita lanjut materi kita. Ya. Kegiatan 4.1 grafik persamaan garis lurus. Jadi kita sudah masuk di bab 4. Ya, persamaan garis lurus. Ya, sekarang kita mau perhatikan grafiknya. Ya, bagaimana grafik? Ya. Untuk membuat garis lurus dengan persamaan tertentu, misal Y sama dengan 2X, dapat dinyatakan dalam persamaan linier dua variabel, yaitu 2X dikurang Y sama dengan 0. Perhatikan ya, ini Y sama dengan 2X sama dengan diuraikan menjadi 2X dikurang Y sama dengan 0. Bentuk umum persamaan Y sama dengan 2X ditambah 1 dapat dituliskan sebagai Y sama dengan MX ditambah C, dengan X dan Y variabel, C konstanta, dan M adalah koefisien arah atau kemiringan. Ya, jadi M ini kemiringannya, ya, X ini, X dan Y adalah variabelnya, dan C ini konstanta. Ya, konstanta maksudnya angka ya, nilai. Perhatikan di sini C ini adalah 1 ya. Di sini 2 berarti M ya, kemiringannya. Ya, perhatikan, ayo kita amati. Perhatikan tabel. Di sini ada X, di sini Y sama dengan 2X. Ya, perhatikan. Maksudnya ini nilai X kita misalkan atau kita ganti menjadi 3. Ya, misalkan X-nya menjadi 3, ya otomatis Y sama dengan 2 dikali 3. Ya, X-nya kita ganti menjadi 3 ya. Jadi 2 kali 3. Ya, jadi Y sama dengan 6. Kita lagi misalkan X sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 2. Ya, tetap ini angka yang di depan ini tetap ya 2. X-nya saja selalu diganti. Di sini tadi 3, sekarang kita ganti menjadi 2. Jadi 2 kali 2 hasilnya 4. Berarti Y-nya ini sama dengan 4. Lanjut, X sama dengan 1. Jadi Y sama dengan 2 kali 1. Jadi sama dengan 2. X-nya kita ganti lagi menjadi 0. Berarti Y sama dengan 2 kali 0. Sama dengan 0. X-nya lagi kita ganti menjadi minus 1. Jadi Y sama dengan 2 dikali minus 1. Perhatikan, positif kali negatif hasilnya negatif. Ya, jadi negatif 2. X-nya kita ganti menjadi minus 2. Jadi Y sama dengan minus 2. 2 dikali minus 2. Jadi sama dengan minus 4. Ya, lanjut. X kita ganti menjadi minus 3. Jadi Y sama dengan 2 dikali minus 3 hasilnya minus 6. Ya, perhatikan grafiknya atau persamaan garis lurusnya. Ya, jadi perhatikan X 3, Y sama dengan 6. Ya, X sama dengan 3, Y sama dengan 6. Perhatikan di sini X-nya. Ya, di sini X-nya adalah 3, Y-nya 6 ya, sekitar di sini ya. Jadi kita buat di sini. Ya, berhubung grafiknya sampai 5, jadi kita misalkan di sini ya. Yang kedua, X-nya 2, Y-nya 4. Jadi X-nya di sini 2 ya, Y-nya 4 ya, sekitar di sini. Lanjut, X-nya 1, Y-nya 2. Jadi X-nya 1, Y-nya 2 di sini ya. X-nya 0, Y-nya 0. Perhatikan ini ya, ini yang diambil karena ini adalah hasil dari Y sama dengan 2X. Jadi dia berada di titik 0,0. X-nya minus 1, Y-nya minus 2. Ya, jadi X-nya minus 1, Y-nya minus 2. X-nya minus 2, Y-nya minus 4. Ya, jadi minus 2 ke minus 4 ya di sini.
X-nya minus 3, Y-nya minus 6. Ya, jadi sekitar di sini ya. Nah, karena kita mau buat garis lurus, ya, jadi kita buat garisnya ini. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Nah, jadi ini, ya, ini sama yang di buku ya. Jadi inilah persamaan Y sama dengan 2X. Ya. Ini persamaannya atau ini garisnya apabila Y sama dengan 2X. Ya, berdasarkan dari ini tadi. Kita misalkan, ya. Kalau misalkan kita mau ambil X-nya sama dengan 4, berarti Y-nya berapa? X-nya sama dengan 5 misalnya, Y-nya sama dengan berapa misalnya. Ya, baik, kita lanjut. Ya, ayo kita amati yang kedua. X, Y sama dengan minus 3X. Ya, jadi di sini minus 3 ya. Jadi X-nya kita misalkan minus 3. Jadi Y-nya sama dengan minus 3 kali 3. Perhatikan minus kali positif hasilnya minus 9. X-nya 2, ya, Y-nya minus 6. Ya, karena minus 3 dikali 2. X-nya 1, Y-nya minus 3. Ya, karena minus 3 dikali 1. X-nya 0, Y-nya 0. Ya, karena minus 3 kali 0. X-nya minus 1, Y-nya 3. Kenapa bisa 3? Karena minus 3 dikali minus 1, ya, negatif kali negatif hasilnya positif. Ya, jadi positif 3. X-nya minus 2, Y-nya 6. Ya, karena minus 3 dikali minus 2 hasilnya positif 6. X-nya minus 3, Y-nya 9. Ya, karena minus 3 dikali minus 3 hasilnya 9. Ya, kita lanjut di grafiknya. Ya. X3, Y sama dengan minus 9. Ya, kita tidak ambil dulu ini ya, karena ini terlalu tinggi. Kita ambil yang X-nya 2, Y-nya minus 6. Berarti X-nya 2, Y-nya minus 6. Ya, di bawah ya, di bawah. Oh ya, ini bisa kita mulai dari bawah. Ya. Jadi di sini X-nya minus 2, Y-nya 6. Ya, ini ya. X-nya minus 2, Y-nya 6. X-nya minus 1, Y-nya 3. Ya, di sini ada 0,0. Ya, di sini 0,0. Ya, lanjut. X-nya 1, Y-nya minus 3. Jadi X-nya 1, Y-nya minus 3. Nah, ini tadi X-nya 2, Y-nya minus 6. Jadi X-nya 2, Y-nya minus 6 sekitar di sini. Nah, jadi gambar grafiknya seperti ini. Ya, ini gambar garis lurusnya ya. Nah, dia bergaris lurus apabila ya, X-nya ya, dan Y ini sama dengan minus 3X. Ya. Jadi ini gambar grafik Y sama dengan minus 3X. Ya, baik Nanda. Insyaallah bisa dipahami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita. Ya, bab 4, grafik persamaan garis lurus. Ya, jadi kita sudah masuk di contoh 4.1. Ya, jadi perhatikan. Ya, di sini lengkapi tabel berikut dan gambar grafik persamaan 4x dikurangi y sama dengan 5. Jadi di sini persamaannya 4x dikurangi y sama dengan 5. Perhatikan tabelnya. Di sini x, ya, apabila x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 3. X-nya 0, y-nya minus 5. Ya, maksudnya ini, ya, ini titiknya ya. 2,3, 0, minus 5, 1, minus 1. Perhatikan x minus 1, y-nya berapa?
Ya, dan X-nya berapa? Y-nya 0. Ya, jadi perhatikan. Ya. Untuk alternatif penyelesaian, ya, untuk X sama dengan minus 1, kita peroleh 4X dikurang Y sama dengan 5. Ya. Perhatikan, untuk X-nya sama dengan minus 1, X-nya ini kita ganti menjadi minus 1. Dari mana minus 1? Ya dari sini tadi, ini tabel. X-nya sama dengan minus 1. Jadi kita ganti X-nya menjadi minus 1. Jadi 4 dikali minus 1 dikurang Y sama dengan 5. Jadi hasilnya minus 4 dikurang Y sama dengan 5. Nah, sampai di sini perhatikan, di sini minus 5, minus 4, kita kasih pindah ke sebelah kanan sama dengan di sini minus berubah menjadi positif. Ya, jadi berubah menjadi minus Y sama dengan 5 ditambah 4. Ya, 5 ditambah 4 sama dengan 9. Ya, perhatikan di sini minus Y. Nah, ini minus Y tidak boleh di depannya ada minus. Jadi kita pindahkan ke sebelah kanan atau masing-masing dikali minus. Ya. Ini dikali minus, 9 dikali minus, minus Y dikali minus, jadi nanti hasilnya positif. Jadi positif Y sama dengan minus 9. Ya. Bisa ini Y-nya, minusnya langsung dikasih pindah ke sini ya. Ya. Untuk Y sama dengan 0 kita peroleh, ya jadi di sini sudah kita dapat ya. Sekarang kita cari Y-nya lagi sama dengan 0 ya. Karena di sini Y-nya sudah diketahui. Ya, jadi 4X dikurang Y sama dengan 5. Y-nya diganti menjadi 0. Jadi 4X dikurang 0 sama dengan 5. Jadi 4X dikurang 0 ini tetap 4X sama dengan 5. Ya, jadi perhatikan di sini perkalian 4X ya. Ini kan perkalian ya. Jadi ini 4 kita kasih pindah karena kita mau cari X-nya saja. Ya maksudnya ini kalau 4X sama dengan 5. Berarti berapa kalau X saja? Ya. Jadi X-nya, jadi 4-nya ini kita kasih pindah berubah menjadi pembagian. Kalau di sini perkalian berubah menjadi pembagian. Kalau di sini tadi minus berubah menjadi positif. Ya. Jadi di sini pembagian jadi 4 per 5. 5 per 4. Ya, jadi X-nya di sini 5 per 4. Jadi perhatikan tabel yang sudah diisi di sini minus 9 dan 5 per 4. Nah, sekarang kita mau gambar grafiknya. Ya, jadi perhatikan saja. Di sini 2,3, 0, minus 5, 1, minus 1, minus 1, minus 9, 5 per 4, 0. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Ya, kita bisa lihat X-nya yang pertama 2, Y-nya 3. Ya, jadi X-nya 2, Y-nya 3 ya. Ini ya, ini 2,3. Selanjutnya 0, minus 5. Ya, jadi X-nya 0, Y-nya minus 5. Ya, ini ya. Ya. X-nya 0, Y-nya minus 5. Yang ketiga 1, minus 1. Ya, jadi di sini X-nya minus 1, Y-nya minus X-nya 1, Y-nya minus 1. Selanjutnya minus 1, minus 9. Nah, jadi X-nya minus 1, ini minus 1, Y-nya minus 9. Ya, yang terakhir 5 per 4,0. Ya, jadi 5 per 4,0 itu Y-nya 0. Otomatis di sini ya. Ya. Dan X-nya 5 per 4. Ya, 5 per 4 itu sekitar 1,25. 1,25 jadi di sini ya. 1 lebih. Ya baik, kita lanjut di contoh 4.2. Ya. Gambarlah grafik Y sama dengan minus, ya satu saja minusnya di sini ya. Minus 1/2 X dikurang 1 dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi kita mau gambar grafiknya minus 1/2 X dikurang 1. Ya, tapi sebelumnya kita tentukan titik potong sumbu X dan Y. Nah, tapi titik potong sumbu X dan Y itu biasanya di 0,0. Ya. Alternatif penyelesaian.
Kita akan memulainya dengan menentukan titik potong sumbu. Ya, titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Ya. Perhatikan kalau titik potongnya sumbu X, ya, kan tadi dia berbentuk begini ya. Di sini vertikal, di sini horizontal. Berarti di sini 0,0. Ya, perhatikan Y sama dengan minus 1/2 X dikurang 1. Ya, jadi Y-nya sama dengan 0. Ya, kita ganti menjadi 0. Jadi 0 sama dengan minus 1/2 X dikurang 1. Ya, jadi hasilnya, nah perhatikan, ini bisa langsung dibalik dulu. Ya, supaya nanti lebih gampang operasinya. Nah, jadi di sini 0 sama dengan minus 1/2 X dikurang 1. Kita balik menjadi minus 1/2 X dikurang 1 sama dengan 0. Ya. Jadi ini minus 1 kita kasih pindah ke sebelah kanan sama dengan berubah menjadi positif. Ya. Selanjutnya di sini kan perkalian ya, minus 1/2 X. Nah, jadi di sini perkalian. Kalau dikasih pindah ke sebelah kanan sama dengan berubah menjadi pembagian. Jadi 1 dibagi minus 1/2 X. 1/2 ya. X-nya tidak pindah. Perhatikan kalau pembagian dan di sini pecahan, ya kita bisa balik menjadi perkalian dan berubah penyebutnya berubah menjadi pembilang. Jadi bentuknya seperti 1 dikali minus 2/1. Ini langsung dikali. 1 dikali minus 2 hasilnya minus 2. Dibagi 1 hasilnya tetap minus 2. Jadi X sama dengan minus 2. Ya. Jadi titik potong sumbu X adalah minus 2,0. Ya. Selanjutnya untuk titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Ya, sumbu Y lagi yang kita cari. Ya, untuk Y sama dengan, ya sama tadi ya, ini persamaannya minus 1/2 X dikurang 1. Ya, jadi X-nya ini diganti menjadi 0. Jadi langsung Y sama dengan minus 1/2 dikali 0 dikurang 1. Perhatikan ini hasilnya minus 1/2 dikali 0 hasilnya 0. Jadi tinggal Y sama dengan minus 1. Ya, jadi dia berada di titik potong sumbu Y adalah 0,-1. Ya, jadi gambarnya ya, seperti ini. Nah, perhatikan di sini minus 2,0. Ya, jadi ini X-nya minus 2, Y-nya 0. Jadi di sini ya. Titik potong sumbu X. Nah, ini maksudnya ini kan berpotongan ini. Pas di sini berpotongan dengan garis X dengan garis yang biru ya. Selanjutnya garis Y minus 0,-1. Nah, jadi di sini ya. Dia tetap dia pas berpotongan di 0,-1 garis Y dengan garis warna biru. Di sini minus 2,2. Kalau dicari selanjutnya ya. Ya baik, Anda insyaallah bisa dipahami. Bismillah, innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya baik, kita lanjut materi kita yang masih di bab 4 garis lurus, kegiatan 4.1 grafik persamaan garis lurus. Ya, jadi kita sudah masuk di masalah 4.1. Ya, perusahaan diizinkan untuk menurunkan harga aset yang dimiliki. Praktik akuntansi ini disebut depresiasi garis lurus. Dalam prosedur ini, rentang umur manfaat aset ditentukan dan kemudian aset tersebut menyusut dengan jumlah yang sama setiap tahun sampai harga kena pajak dari aset tersebut sama dengan 0. Ya. CP Torik Mega Jaya membeli sebuah truk baru seharga 360 juta. Harga truk akan mengalami penyusutan 12 juta per tahun. Ya. Jadi persamaan penyusutan sebagai berikut. Jadi Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta X. Ya, dengan menyatakan harga truk dan X adalah usia truk dalam tahun. Ya, jadi maksudnya ini X per tahun ya. Kalau misalnya
tahun pertama, otomatis di sini X-nya 1. Tahun kedua berarti X-nya 2. Tahun kelima berarti X-nya 5. Ya, jadi ini maksudnya berapa tahun pun itu berarti di situ X-nya ya. Ya, soal pertama, tentukan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Gambar grafik persamaan pada bidang koordinat yang menunjukkan penyusutan harga truk. Bagian B, menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu X dalam masalah ini. Ya. Bagian C, menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu Y dalam masalah ini. Maksudnya, ya, apakah terdapat titik potong ya pada sumbu X dan sumbu Y dari masalah tersebut, masalah ini ya. Alternatif pemecahan masalah. Bagian A, untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu X, ya, substitusi Y sama dengan 0. Ya, perhatikan di sini tadi Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta X. Ya, kita ambil persamaan ini ya, karena di sini harganya tadi 360 juta. Ya, dan selalu berkurang, otomatis dikurang, menyusut ya, selalu menyusut 12 juta X-nya karena selalu ada per tahun. Jadi Y sama dengan 0. Perhatikan tadi di sini Y sama dengan, berarti 0 sama dengan 360 juta dikurang 12 juta X ya. Berubah menjadi, perhatikan di sini minus 12, ini minus 12 juta X, kita kasih pindah ke sebelah kiri sama dengan berubah menjadi positif ya, berubah menjadi positif. Jadi 12 juta X sama dengan 360 juta. Perhatikan di sini perkalian berubah kalau dikasih pindah ke sebelah kanan sama dengan, berarti dia berubah menjadi pembagian. Nah, kalau perkalian berubah menjadi pembagian. Jadi X sama dengan 360 juta dibagi 12 juta. Jadi 360 dibagi 12 hasilnya 30. Jadi X-nya ini sama dengan 30. Ya, maksudnya kalau misalnya di sini X berarti di sini ada 30 tahun. Ya, jadi ada 30 tahun kalau misalnya Y-nya sama dengan 0. Ya, jadi titik potong garis dengan sumbu X adalah 30,0. X-nya 30, Y-nya 0. Nah, kita lanjut. Untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu Y, ya, substitusi X sama dengan 0. Jadi X-nya lagi kita sama dengan ke 0. Jadi Y sama dengan 360 juta dikurang 12 kali 0. Ini 12 kali 0 hasilnya 0 ya. Jadi tinggal Y sama dengan 360 juta. Maksudnya ini, kalau misalnya tidak ada 0, maksudnya X-nya tidak ada ya, atau 0, tahunnya tidak ada ya, tidak ada tahunnya, maksudnya yang pertama ya, yang pertamanya berarti dia 360 juta. Nanti kalau misalnya ada tahun pertama ya, tahun 1 ya, tahun pertama misalnya 1 di sini berarti dia 12 kali 1. Jadi kita perhatikan grafiknya, besar pajak terhadap usia truk ya. Dan di sini ada usia atau tahun. Dan di sini besar pajak terhadap usia truk ya, maksudnya di sini misalnya usia tahun, maksudnya usia misalnya 2 tahun ya, tahun kedua berarti ya, pajaknya sekitar di sini ya. Nah, kalau misalnya di sini kan misalnya 30 ya. Kan tadi ada X-nya sama dengan 30 berarti ya Y-nya 0. Ini kan Y itu, Y-nya 0. Nah, coba misalkan di sini. Di sini ada 26. Berarti misalkan 26 X-nya sama dengan 26 tahun, berarti Y-nya di sini sama dengan 50 ya. Sini 50. Maksudnya di sini ada 50 juta ya. Karena di sini dianggap satuan juta. Ya, kalau misalnya X-nya 0 berarti
Y-nya, nah di sini tadi ini 360 juta. Kalau X-nya 0, kan di sini X, ini X-nya 0, berarti kalau X-nya 2 tahun, ya, berarti Y-nya sekitar di sini. Ya, maksudnya kalau 2 tahun berarti di sini diganti 2. Jadi 2 berarti 12 juta kali 2, 24 juta. Jadi 360 juta dikurang 24 juta. Hasilnya itu, ya berarti di sini dia hasilnya. Kita lanjut bagian B, titik potong garis dengan sumbu X adalah 30,0, menunjukkan bahwa ketika truk berusia 30 tahun, besar harga truk adalah 0 rupiah. Ya, jadi maksudnya kalau misalnya 30 tahun itu truk, nah, berarti harga truknya sudah 0. Yang bagian C, titik potong garis dengan sumbu Y adalah 0,360 juta, menunjukkan bahwa ketika baru 0 tahun, ya, maksudnya ini baru-baru sekali dibeli ini motornya, truknya ya, 0 tahun berarti dia besar harga truknya adalah 360 juta. Kalau misalnya sudah ada 1 tahun, ya berarti berkurang 12 juta. Kalau ada 2 tahun berarti berkurang lagi 24 juta. Ya kan digali di sini. Ya baik Nanda, cukup materi kita di sini, insyaallah bisa dipahami. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya baik, kita lanjut materi kita. Ya, kita sudah masuk di kegiatan 4.2, menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Ya, jadi kita masih di bab 4, persamaan garis lurus. Perhatikan, persamaan berikut menyatakan pengertian gradien kemiringan garis. Ya, jadi gradien ini dikatakan kemiringan garis. Ya. Perhatikan, kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau vertikal berbanding dengan perubahan panjang sisi mendatar, ya. Atau perubahan panjang sisi tegak dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar. Ya, atau horizontal. Bisa diperhatikan di sini. Ya. Jadi panjang sisi vertikalnya di sini 150 cm. Perhatikan 150 cm. Perubahan panjang sisi mendatar. Di sini ada sisi mendatarnya atau horizontal, ya. Perhatikan ini vertikal, ini horizontal. Horizontalnya di sini 50 cm. Ya. Jadi kemiringannya ini, kemiringan, ya, di sini tadi ada rumusnya kemiringan, perubahan panjang sisi tegak dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar. Ya, jadi 150 dibagi 50 cm, hasilnya 3 cm. Berarti ini kemiringannya 3 cm. Ya, bukan panjangnya ini, ya, bukan panjangnya ini. Kemiringannya ini 3 cm. Ya, perhatikan, ayo kita amati tabel 4.1 kemiringan persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0. Perhatikan sini nomor 1 persamaan garis lurus. Persamaannya ini Y sama dengan 2X. Ya, perhatikan Y sama dengan 2X. Salah satu titik yang dilalui, maksudnya ini, ya, kalau misalnya kita ganti Y-nya, ya, kita ganti X-nya menjadi 1, ya, menjadi X-nya menjadi 1 berarti 2 kali 1, berarti Y-nya ini sama dengan 2, berarti dia berada di titik 1,2. Ya. Jadi kemiringan atau gradien, ya, disingkat dengan M, ya, 2 atau 2 banding 1. Ya, ini kan tadi ada rumusnya, ya. Perubahan panjang sisi tegak dengan sisi mendatar. Ya, sisi tegak itu Y-nya. Ya, ini kan Y toh. Ini Y, X-nya mendatar. Berarti Y-nya 2, X-nya 1. Ya. Artinya 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Ya, bisa diperhatikan grafiknya. Ya. 2 satuan ke atas maksudnya Y-nya 2. Perhatikan ini Y-nya 2, berarti Y-nya 2.
baru X-nya 1, berarti dia ke kanan. Di sini ya. Ini kanan. Nah, ini. Ke atas dulu 2 kali, baru ke samping kanan 1 kali. Jadi perhatikan di sini plus 1, di sini plus 2. Berarti M-nya ini sama dengan 1. Ya. Ya, coba misalkan kalau misalkan X-nya di sini 2, berarti 2 kali 2 hasilnya 4. Berarti di sini 2,4. Kita lanjut di nomor 2. Y sama dengan minus 2X. Ya, sama tadi, di sini 2X, di sini minus 2X. Ya, kalau misalkan lagi X-nya 1, ya, X-nya 1 atau minus 1, ya bisa di sini kita ambil X-nya minus 1. Ya, berarti minus 1 dikali minus 1 hasilnya positif 2. Ya. Karena minus kali minus hasilnya 2, berarti Y-nya ini sama dengan 2. Ya, jadi bisa dibandingkan lagi kemiringan atau gradiennya, berarti minus 2, ya, atau 2 berbanding minus 1, atau 2 bagi minus 1, artinya 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena di sini ada hasilnya minus. Ya. Kalau dia positif berarti ke kanan. Ya, sama ini tadi ke kanan. Ya, bisa ditentukan titiknya. Ya. Apabila X-nya minus 1 dan Y-nya 2. X-nya minus 1, Y-nya 2, berarti di sini ya. Ya. Atau dengan kata lain, 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri. Ini melalui titik 0,0 ya. 0,0. Perhatikan kenapa selalu di sini, karena di sini ada tadi keterangannya 0,0 ya. Jadi selalu melalui titik 0,0. Nah, jadi ini kemiringannya M sama dengan minus 2. Ya, kalau ini tadi M-nya sama dengan 2 ya, 2 ini tadi. Ya, kita lanjut. Tabel 4.1 kemiringan persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0. Contoh ketiga. Ya. Persamaan garis lurusnya 2x dikurang 4. Ya, jadi 2x dikurang 4. Kita misalkan x-nya 3. X-nya 3 berarti 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 dikurang 4 hasilnya 2. Jadi ya 3,2. Jadi dia berada di titik 3,2. Ya, bisa diperhatikan perbandingan kemiringan atau gradiennya. Ya. Di sini 2 atau 2 banding 1 atau ya, perhatikan 2 dikurang 0 dengan 3 dikurang 2. Ya, jadi di sini ada 2. Di sini ada rumusnya. Kalau misalnya dia persamaan seperti ini, ya berarti 2 dikurang 0 ya, dengan 3 kurang 2. Artinya 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Ya. Ya, perhatikan. Jadi di sini Y-nya 3, X-nya 3 ya, dengan Y-nya 2. Ya, jadi X-nya 3, Y-nya 2. Jadi di sini ya titiknya. Ya, dengan M-nya ini sama dengan 2 kemiringannya ya. Kenapa kemiringannya 2? Karena ini bisa kelihatan ini. Ini yang kena. Nah, di sini ada 2. Kita lanjut. Untuk persamaan garis lurusnya Y sama dengan minus 2X ditambah 6. Ya, kita misalkan, ya ini memisalkan maksudnya berapapun kita mau ambil ya. Tapi tidak boleh X-nya ini sama dengan 0. Nah, tidak boleh. Harus misalnya 1K, minus 1, atau 2, atau minus 2.
Nah, kita bisa ambil kayak misalnya tadi ini x-nya x-nya ini sama dengan 3. Sekarang kita ambil x-nya ini sama dengan minus 1. Jadi minus 1 berarti kita ganti x-nya menjadi minus 1, berarti minus 2 dikali minus 1 hasilnya positif 2. Ya, karena di sini minus kali minus hasilnya positif, berarti positif 2. 2 ditambah 6 hasilnya 8. Berarti di sini hasilnya 8. Ya. Jadi perbandingannya minus 2 atau 6 banding minus 3. Ya. Perhatikan, atau 8 dikurang 2 berbanding minus 1 dikurang 2. Ya. Jadi di sini hasilnya ini 8. Ya, perhatikan ini 8 berbanding dengan minus 1. Ya. Artinya 6 satuan ke atas dan 3 satuan ke kiri. Jadi kita bisa ambil 6 satuan ke atas. Ya, jadi dengan kemiringan M-nya sama dengan minus 2. Ya, dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Karena 6-nya positif, sehingga 3 satuan ke kiri. Ya, di sini 1, 2. Ya. Oh ya, dari sini ya. Ya, berarti di sini 2 ya. Di sini 2. Di sini 2 berarti 2 satuan ke kiri. Ya, jadi di sini hasilnya minus 2. Ya, baik Nanda, insyaallah bisa dipahami. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita. Ya, masih di materi kemiringan persamaan garis lurus. Ya, jadi kita di sini masih menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Perhatikan contoh 4.3. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 3,4 dan bergradien 2. Ya, jadi gradien ini maksudnya M-nya ya. Alternatif penyelesaian, perhatikan titik A 3,4, maka X1-nya sama dengan 3 dan Y1 sama dengan 4. Perhatikan, ini kan biasanya X, Y, ya 3,4. Nah, kita misalkan ini sebagai X1 dan Y1, ya. Dan M-nya sama dengan 2 karena bergradien 2. Ya, jadi persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M, ya, dikali X dikurang X1. Ya, jadi perhatikan ini persamaan garis setiap gradien ya. Nah, ini persamaannya, jadi Y dikurang Y1. Jadi Y1-nya kita ganti menjadi 4 dan X1-nya kita ganti menjadi 3 ya. Ini X1. Nah, M-nya kita ganti menjadi 2. Ya, jadi persamaannya Y dikurang 4 sama dengan 2 dikali X dikurang 3. Perhatikan ini tanda kurung berarti dia dikali ya. Kita selesaikan dulu yang sebelah kanan sama dengan. Di sini ada 2 kali X dikurang 3. Jadi kita kali masuk. 2 dikali X hasilnya 2X. 2 dikali minus 3 hasilnya minus 6. Ya, jadi hasilnya Y dikurang 4 sama dengan 2X dikurang 6. Ya, kita lanjut. Di sini ada Y sama dengan 2X dikurang 6 ditambah 4. Ya, jadi ini Y dikurang 4. Ya, minus 4-nya kita kasih pindah ke sebelah kanan sama dengan berubah menjadi positif. Ya, jadi positif 4.
Nah, kita selesaikan minus 6 ditambah 4. Ya, minus 6 ditambah 4 ini hasilnya minus 2. Jadi Y sama dengan 2X dikurang 2. Ya, jadi perhatikan ini kan minus 6 ditambah 4. Jadi hasilnya minus 2. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa persamaan garis yang melalui titik A, ya, 3,4 dan bergradien 2 adalah, ya, Y sama dengan 2X dikurang 2. Ya, kita lanjut. Ya, bisa diperhatikan, ayo kita menalar. Nomor 1, persamaan garis lurusnya. Ya, tadi kita cari persamaan garis lurusnya. Sekarang persamaan garisnya sudah diketahui. Ya, Y sama dengan 1/3X dikurang 1. Ya. Salah satu titik yang dilalui 9,2. Ya, jadi X-nya 9, Y-nya 2. Kemiringan atau gradien M, ya, kemarin kan bisa kita tentukan, ya, atau bisa tadi digunakan, ya, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ya, jadi ini X-nya, ini X1 dan ini Y1. Kemiringan gradiennya didapat 1/3. Jadi Anda bisa gambar grafiknya, ya. Bagaimana gambar grafiknya kalau misalnya dia melalui titik 9,2. Ya. Bisa dijelaskan di sini sedikit. Di sini X-nya 9, Y-nya 2, berarti di sini X-nya 9, Y-nya 2. Jadi di sini dia. Jadi dia bisa melalui titik 9,2. Nah, dengan gradien 1/3. Kita lanjut di nomor 2. Y sama dengan minus 1/4X dikurang 2. Ya, salah satu titik yang dilalui 4, minus 3. Ya, perhatikan. Di sini minus 1/4 atau 2/1/8. Ya, sama ini. Sama hasilnya. Atau 1/4 minus 1 ditambah 3. Perhatikan, di sini ditambah 3 karena di sini ada positif 3, ya. Negatif 3. Negatif dengan negatif hasilnya positif. Ya, jadi positif 3 karena di sini kan rumusnya, ya, dikurang, ya, minus, ya, Y1. Nah, di sini minus 4 karena di sini positif. Ya, jadi di sini dikurang 4. Ya, artinya 2 satuan ke atas dan 8 satuan ke kiri. Ya, silahkan Anda gambar sendiri grafiknya, ya. Kemarin sudah dijelaskan. Ya, sama nomor 3. Ya. Nomor 3 di sini Y-nya sama dengan 2/3X ditambah 5. Nah, dengan salah satu titik yang dilalui 6,9. Sehingga kemiringan atau gradiennya 2/3. Ya, sama juga kemarin. Ini bisa kita sederhanakan langsung menjadi, ya, 6/9. Ya, 6/9 disederhanakan menjadi 2/3. Ya, kita lanjut di nomor 4. Ya, di nomor 4 ini Y sama dengan 4X ditambah 3. Ya. Tadi ini kita mau tentukan titik yang dilalui. Nah, titik yang dilalui 1,7. Jadi di sini ada 3/12 sama dengan 1/4. Ya, kemiringannya, ya, 1/4. Ya, sama kalau misalnya tadi kita mau cari kemiringannya M. Ya, jadi di sini 1,7 berarti X-nya 1, Y-nya 7. Ya, di sini, ya, X-nya 1, Y-nya 7 ini. Nah, jadi ini melalui garis Y sama dengan 4X ditambah 3. Nah, ini kita buat dulu di sini. Ya, setelah itu, ya,
Ya, kita cari nilai yang seperempatnya atau kemiringannya seperempat. Ya. Di sini kan M-nya sama dengan 4. Ya, jadi di sini ada positif 12 ke atas dan ke kanan ya positif 3. Ya, atau bisa kita tentukan dari sini misalnya ya, kita ambil ke bawah positif 12 ya. Dengan ini ya. Ini tadi angkanya, kemiringannya. Ya, baik, Nanda. Bisa diperhatikan, insyaallah bisa dipahami. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita. Ya, sudah masuk di kegiatan 4.3, bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan melalui titik X1 Y1. Ya, jadi kita akan menentukan kemiringan M yang melalui titik X1 Y1. Perhatikan, ayo kita amati ya, tabel 4.4 untuk persamaan garis lurus. Ya, perhatikan kemiringan 2. Ya, perhatikan nomor 1, di sini ada kemiringan atau M-nya ini sama dengan 2. Titik yang dilalui, ya, misalkan dia berada di 0,0. Ya, bentuk persamaan garis lurusnya itu Y sama dengan 2X. Kenapa bisa 2? Y sama dengan 2X karena kalau misalnya kita ganti X-nya sama dengan 0, ya ini kan 0. Kita ganti X-nya sama dengan 0 berarti 2 kali 0. Berarti Y-nya ini sama dengan 0. Berarti dia berada di 0,0. Ya. Kalau misalkan kita ganti X, Y-nya 0, ya, berarti X-nya juga 0. Ya, dengan bentuk lain, persamaan garis lurusnya Y dikurang 0 sama dengan 2 dikali X dikurang 0. Ya, lanjut yang kedua, kemiringannya M3. Ya, kemiringan atau M-nya ya 3, jadi dia berada di titik yang dilalui 1,3. Bisa diperhatikan bentuk persamaan garis lurusnya Y sama dengan 3X. Ya, jadi misalkan kita ganti ya, X-nya 1 berarti di sini 1 ya, berarti 3 dikali 1. 3 kali 1 hasilnya 3. Berarti Y-nya ini sama dengan 3. Ya, jadi 1,3. Nah, ternyata kemiringannya 3. Bentuk lain persamaan garis lurusnya Y dikurang 3. Ya, ini 3 diambil dari ya, ini ya. Y1 dikurang Y2 berarti yang diambil 3 di sini. Nah, 3 dikali X dikurang 1. Ini 3 dikali ini berada ini. Ya. 3 karena 3 di sini jadi karena 3 di sini jadi 3 juga di sini. Tadi di sini 2 jadi 2 juga di sini ya. Jadi 3 dikali X dikurang 1. Kita lanjut yang ketiga. Ya. Di sini kemiringannya 2. Nah, titik yang dilalui minus 4, minus 2. Ya, kenapa minus 4, minus 2? Perhatikan bentuk persamaan garis lurusnya. Ya, di sini Y sama dengan 2X ditambah 6. Jadi kita misalkan X-nya minus 4. Ya, X-nya minus 4 berarti 2 dikali minus 4. Hasilnya minus 8. Minus 8 ditambah 6 hasilnya minus 2. Ya, minus 8 ditambah 6. Ada utang 8.000. Positif ini ada uang tak 6.000. Ya, dibayar utang tak tadi ini jadi tinggal 2.000 utangnya. Ya, jadi di sini minus 2. Ya, bentuk lainnya Y ditambah 2 sama dengan 2 dikali X ditambah 4. Ya, ini 2 berasal dari di sini ya, di sini. Karena tadi di sini rumusnya minus, ya,
Kan di sini Y dikurang Y1 berarti Y1-nya minus 2, berarti minus kali minus hasilnya positif. Ya, sama ini. Ya, sama ini. Dia juga minus, ya, minus dikurang 4, berarti minus kali minus. Kita lanjut nomor 4. Kemiringannya 3. Titik yang dilalui adalah minus 1,3. Ya, bentuk persamaan garis lurusnya Y sama dengan 3X ditambah 6. Ya, Y 3X ditambah 6 ini ya sama tadi, kita misalkan X-nya minus 1, berarti 3 dikali minus 1. 3 dikali minus 1 hasilnya minus 3. Minus 3 ditambah 6 hasilnya positif 3. Ya, karena minus 3 ini ada utang misalnya 3.000, ada uang tak 6.000, ya, jadi dia ini dibayar utang tak tadi 3.000, berarti masih ada uang tak 3.000. Ya, jadi positif 3. Ya, dengan bentuk lain persamaan garis lurusnya Y sama dengan Y dikurang 3, ya, karena di sini positif, jadi di sini kurang. Y dikurang 3 sama dengan 3, ini ya, 3 dikali X ditambah 1, ya. Karena di sini kurang, berarti di sini berubah menjadi positif. Ya, sama ini yang kelima. Ya, sehingga kita bisa simpulkan kalau misalnya kemiringannya atau M-nya ini ya sama dengan M, berarti titik yang dilalui X1, Y1 dengan bentuk persamaan garis lurus Y sama dengan MX ditambah C. Ya, perhatikan MX ditambah C. Berapapun di sini di depannya, ya, persamaannya berarti kemiringannya begitu. Ya, ini kan M. Kalau misalnya di sini 2, berarti kemiringannya 2. Ya. Dengan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, kita lanjut. Contoh 4.4. Tentukan kemiringan garis yang melalui titik A 2,1 dan B 4,5. Ya, perhatikan A-nya 2,1 dan B 4,5. Ini X1, Y1, X2, Y2. Ya. Alternatif penyelesaian. Perhatikan, kita misalkan 2,1 ini adalah X1, Y1 dan 4,5 adalah X2, Y2. Ya. Perhatikan, kita gambar dulu. 2,1 berarti X-nya 2, Y-nya 1. Jadi sekitar di sini ya. Nah, gambar lagi yang kedua 4,5. 4, X-nya 4, Y-nya 5. Jadi di sini. Nah, kita tinggal tarik garis lurus. Nah, dikasih lurus ini. Nah, gambarnya seperti ini. Ya. Kalau di buku begini, ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat. Perhatikan berapa kemiringannya. Jadi kemiringannya ini bisa diperhatikan dari titik, ya, dari titik ke titik, ya, dari titik ke titik. Di sini ada berapa kotak-kotak yang dilewati. Nah, jadi misalnya ini kan dia melewati kotak-kotak 2. Nah, ini kan 1, 2, ya, 2 satuan. Berarti dia memiliki kemiringan 2. Ya. Coba kita buktikan. Kemiringan garis B. Ya, ini garis B ya. Sama dengan rumusnya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ya, sudah tadi kita misalkan ya, Y2-nya 5, Y1-nya 1. Jadi 5 dikurang 1, X2-nya 4, nah, X1-nya 2. Jadi 4 dikurang 2. Jadi hasilnya 4 per 2. 4 per 2 ini sama dengan 2. Ya, sama. Ternyata kemiringannya kalau misalkan kita menggunakan rumus sama dengan 2
2. Ya sama tadi ini kalau kita lihat langsung ini. Ya berapa ini jedanya. Nah, kita lanjut di contoh kedua. Ya, contoh 4.5, tentukan kemiringan garis yang melalui titik 1,2 dan minus 2,5. Ya, jadi sama tadi alternatif penyelesaiannya. Kita misalkan X1 Y1-nya 1,2, X2 Y2-nya minus 2,5. Ya, perhatikan kita gambar lagi. 1,2 berarti X-nya 1, Y-nya 2. Sekitar di sini ya. Nah, lanjut minus 2,5 berarti X-nya minus 2, Y-nya 5. Sekitar di sini. Nah, kita tinggal tarik garis. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat ini, ya kemiringannya, ya kemiringannya ini, ya dari titik ke titik, ya bisa diperhatikan. Nah, di sini kan dia lari ke kiri, berarti dia negatif. Ya, perhatikan ini ke sini bisa dia memulai satu ya, langsung satu peta ya, satu peta kemiringannya. Nah, langsung satu. Ya beda tadi dia setengah ada kurang dari ya. Jadi ini lagi satu lagi. Nah, satu lagi. Jadi dia ini kemiringannya setiap dia miring berarti dia langsung satu kotak. Ya, jadi coba kita buktikan. Kemiringan garis B Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ya. Y2-nya 5. Ya, perhatikan Y2-nya 5, Y1-nya 2 berarti 5 kurang 2. X2-nya minus 2. Ya. X1-nya 1. Ya, jadi minus 2 dikurang 1. Nah, 5 dikurang 2 hasilnya 3. Minus 2 dikurang 1 hasilnya minus 3. Ya, jadi minus 3 per minus 3. Jadi hasilnya minus 1. Nah, jadi kemiringannya ini garis B minus 1 karena dia lari ke kiri, ya. Dia lari ke kiri, jadi minus. Perhatikan ini selalu dia langsung satu kotak, ya, satu kotak kemiringannya. Ya, ini satu kotak. Jadi insya Allah Anda bisa dipahami.